Kita akan membahas keadilan untuk kasus kematian Argo Eriko Ahvandi bersama Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jaka Triana. Selamat malam, Pak Jeto. Selamat malam, Mbak Tasya. Iya, salam sehat. Salam sehat juga, Pak. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Mungkin pertanyaan pertama ke Pak Jeto, ini kan memang ada upaya hukum yang dilakukan oleh Fakultas UGM. Sampai hari ini sejauh apa upaya hukum yang dilakukan? Yang pertama, tadi kami bertemu dan memberikan asistensi pendampingan hukum kepada ibu korban terkait dengan kasus yang sedang terjadi. Nah, kami dari Fakultas Hukum melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UGM ini akan mendampingi proses kasus ini sampai nanti berjalan dan berakhir sehingga keadilan buat almarhum mahasiswa kami itu dapat tercapai. Dan kami bekerja sama secara baik dengan instansi kepolisian untuk bertanya, mencocokkan kronologi sehingga pihak keluarga memperoleh informasi yang akurat dan pas terkait dengan sebab-musababnya, terkait dengan rangkaian kejadiannya, dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi pihak keluarga berharap semoga kasus ini terang benderang menjadi titik terang di dalam proses-proses selanjutnya. Sehingga harapan keluarga ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan dari pihak keluarga pada intinya sudah ikhlas karena ini adalah kejadian yang memang sudah terjadi, tidak ada dendam, tidak ada rasa amarah, walaupun memang secara psikologis ibu korban masih memang belum siap dan masih syok untuk berinteraksi secara umum seperti biasanya. Oke, baik. Kalau untuk pengemudi Kristiano yang mahasiswa Ilmu Ekonomi Internasional Fakultas Ekonomika Bisnis UGM juga ya Pak ya, ini bagaimana sekarang statusnya? Apakah memang benar sudah ditahan? Tadi ketika kami mendampingi keluarga korban, kami memperoleh berita dari Bapak Kasat Laka Lantas Polres Sleman, dan betul expose tadi siang pada sekitar pukul 15, tersangka berdasarkan bukti-bukti dari olah TKP dan juga proses di dalam crime scientific investigations, kami memperoleh rilis bahwa tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan upaya penahanan untuk proses hukum selanjutnya. Oke. Dan kami menyambut baik proses ini, iya, sehingga semoga ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, karena Bapak termasuk yang melakukan pendampingan terhadap ibu korban, mungkin bisa dibagi sedikit Pak, tadi ketika melakukan pendampingan apa saja yang mungkin belum diketahui oleh publik terkait dengan bagaimana kronologi sebenarnya pada saat peristiwa itu terjadi? Baik, ibu korban intinya adalah satu, telah ikhlas lillahi ta'ala, telah ikhlas bahwa kejadian memang di luar kehendak dari korban, dari pelaku, namun demikian ini juga merupakan sebuah kasus hukum, ada sebab, ada akibat yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak yang bersangkutan. Ini tentu juga menjadi keprihatinan supaya dapat diperiksa, dapat dicari kebenarannya, sehingga sekali lagi keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan buat keluarga korban itu menjadi hal yang ingin dicapai. Untuk itu, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum atas perintah Ibu Dekan, Ibu Dahliana Hasan, memerintahkan kepada kami, khususnya dari PKBA, untuk memberi bantuan hukum berupa pendampingan kepada keluarga korban untuk hak-hak hukumnya ke depan. Dan kami juga terima kasih kepada pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Sleman yang begitu kooperatif, membantu kami, menerangkan kepada kami, kepada keluarga, terkait dengan kronologi, terkait dengan fakta, dan juga pencocokan sehingga proses hukum dapat berjalan dengan baik. Tadi memang pihak keluarga bertanya terkait dengan fakta-fakta di lapangan yang di media sosial, di media, itu kadang menjadi kabur dan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ini menggugah keingintahuan dan juga kebingungan yang melanda karena juga kekalutan, simpang siur informasi, dan lain sebagainya. Yeah. Tadi dari pihak Polres Sleman sudah memberikan kronologinya,
sebab akibatnya secara teknis detail, dan itu membantu pihak keluarga korban untuk memahami, mengerti, dan juga memitigasi risiko-risiko terkait dengan kondisi kejiwaannya, kondisi kedepannya, dan lain sebagainya. Oke, beberapa yang kemudian memang berkembang di media sosial, Pak Jeto, mungkin Anda bisa bantu mengklarifikasi. Ada soal bagaimana kepolisian terlambat tiba di TKP, kemudian tidak ada bekas rem sehingga seolah-olah memang tidak ada upaya pengereman, dan juga soal mengapa tersangka tidak langsung ditahan ketika memang pada saat itu bisa diketahui pengemudinya siapa. Ya, dari paparan Bapak Kasat Laka Lantas Polres Sleman, dan tadi memang telah terkonfirmasi dan kami bertanya, beliau menyampaikan teknis detailnya bahwa kejadian itu merupakan satu rangkaian kejadian yang memang perlu dibuktikan sehingga proses penyelidikan itu berlangsung. Ketika terjadi kejadian, dilakukan upaya penangkapan berlangsung selama 1 kali 24 jam, terjadi upaya-upaya untuk mengumpulkan alat bukti dan lain sebagainya sebagai sebuah proses, itu hal yang wajar. Lalu kemarin pagi dilakukan upaya olah TKP untuk melengkapi dan juga menambah alat bukti untuk menguatkan sebab akibat yang terjadi di lapangan. Sehingga time frame ataupun rangkaian kronologinya itu semakin nyambung, semakin menguatkan sebab dan akibat yang terjadi. Memang betul, ini adalah proses yang berjalan sejak hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Itu ada 4 hari dan itu terus update terkait dengan pencocokan, terkait dengan klarifikasi kronologi dan lain sebagainya. Itu selalu bertambah. Contohnya siang tadi itu dari pihak Kasat Lantas juga mendalami motherboard dari atau record dari mesin BMW mobil itu untuk mengerti, mengetahui kecepatan, mengerti kapasitas, dan juga tracking dari mobil tadi sehingga terjadi tubukan yang begitu keras dan juga mengakibatkan hilangnya nyawa mahasiswa kami. Jadi ini adalah sebuah rangkaian yang kami sikapi dengan bijak, kami sikapi sebagai sebuah proses untuk nanti mencapai hasil yang betul-betul diinginkan. Jadi kami sangat menghormati proses itu dan kami mengerti proses-proses yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kalau kemudian di media sosial juga Pak Jeto berkembang narasi seolah-olah ada kesenjangan antara korban dan pelaku dan bagaimana polisi tampaknya agak sedikit hati-hati ketika mau menindak pelaku. Apakah tadi setelah Anda bertemu langsung dengan pihak kepolisian, Anda merasa ada jaminan bahwa polisi akan bisa benar-benar objektif dalam menangani kasus ini dan menghadirkan keadilan bagi keluarga korban? Ya, kami sejak hari Senin itu terus melakukan koordinasi baik secara internal maupun secara eksternal dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polres Sleman. Dan kami ketika melakukan upaya-upaya itu, satu, kami diterima, dijelaskan dengan sangat runtut, detail, dan lain sebagainya. Ada memang beberapa update informasi yang ini bertambah, berkembang, sehingga terjadilah proses penetapan tersangka dalam proses penyidikan ini. Jadi ini adalah proses yang kami hormati. Yang berkembang di luar sana, kalau ada ketimpangan dan lain sebagainya, ya kita harus kembali kepada esensi atau pokok permasalahan, bahwa ini ada satu sebab, ada akibat yang harus kita sikapi secara proporsional dan profesional, sehingga proses hukum itulah yang harus kita kedepankan. Kalau kita melihat info-info di sosial media, itu memang banyak hal yang kita harus hati-hati dan kritis untuk menyikapi. Itu yang harus kami sampaikan, sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai framing, apa yang disebut sebagai stereotyping, yang ini kadang justru malah membingungkan, yang tidak berdampak baik terhadap upaya penegakan hukum, yang tidak berdampak baik terhadap institusi, yang tidak berdampak baik terhadap keluarga, korban, dan proses ke depannya. Maka kami sangat menghargai proses yang sedang berjalan dan kami sangat mendukung upaya aparat penegak hukum selama ini karena mereka telah menunjukkan profesionalitasnya, keterbukaannya, sehingga tadi ketika dijelaskan, ketika terjadi klarifikasi, konfirmasi fakta-fakta di lapangan, pihak keluarga dan kami mengerti, memahami apa yang terjadi dan kami percaya bahwa ini akan berjalan dengan baik. Tentu kami dari fakultas
akan mengawal proses ini sehingga menjadi proses yang transparan dan kita berkomitmen untuk mendampingi korban, ibu keluarga korban sampai proses ini sampai selesai. Oke, menurut informasi dari internal UGM sendiri melakukan investigasi internal, Pak Jeto, apakah itu memang benar dilakukan dan kalau memang dilakukan apa temuan-temuan hingga hari ini? Saya ingin klarifikasi dulu, investigasi internal yang dimaksud apa ya? Mengenai bagaimana kecelakaan ini terjadi? Kami sepenuhnya percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kami terus mengawal dengan cara kami bertanya, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan insiden sebab akibat itu kepada para penyelidik dan juga penyidik yang itu dijelaskan, yang itu diberikan bukti, diberikan gambaran terkait dengan apa yang sudah dilakukan, terkait dengan apa yang akan dilakukan, sehingga kami punya keyakinan bahwa proses ini berjalan secara profesional dan proporsional. Yang kami lakukan secara internal saat sekarang adalah bagaimana menjaga kondisivitas akademika di Fakultas Hukum UGM supaya tridharma pendidikan tinggi yang kami lakukan di kampus itu dapat berjalan sebagaimana mestinya dan juga marwah dari institusi ini juga terjaga sehingga tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang ini dapat bias, dapat menyebabkan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi dan tidak pas, tidak benar. Oke, baik. Ada juga pernyataan yang saya baca di salah satu berita online, Pak Jeto, yang mengatakan bahwa Anda dari Fakultas Hukum UGM memang mendorong proses ini berjalan seadil-adilnya, semaksimal mungkin. Kan kalau kita kemudian mengacu pada pasal yang dikenakan oleh pihak kepolisian adalah pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009, ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Nah, kalau versi adil menurut keluarga, menurut ibu korban, mungkin yang tadi disampaikan kepada pihak Fakultas Hukum UGM itu seperti apa, Pak Jeto? Ya, keadilan yang diperjuangkan adalah bahwa ini ada sebab, ada akibat. Tentu sebab dan akibat ini harus ditimbang berdasarkan fakta, data, dan juga hal-hal yang memang menyebabkan sebab dan akibat itu menjadi proporsional untuk dapat dikenakan akibat hukumnya, sehingga itu dapat kami terima. Untuk itu, sekali lagi dari pihak keluarga korban, secara hati betul-betul tidak ada dendam, tidak ada rasa amarah, karena semata-mata ini adalah kecelakaan yang betul-betul di luar kemauan dan kemampuan dari para pihak, baik korban maupun pelaku, apalagi kita. Sehingga dari sini sekali lagi pihak keluarga berharap tentunya dari kejadian terkait dengan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa anak kami, anak didik kami, anak dari ibu korban itu betul-betul memperoleh keadilan sebagai sebuah hal yang memang patut diperjuangkan. Sebagai salah satu pengingat bahwa ayo ke depan semoga ini tidak terjadi lagi, sebagai pengingat bahwa kita punya tanggung jawab terhadap masyarakat bahwa di jalan raya, di tempat-tempat umum publik kita punya tanggung jawab yang besar sehingga kita harus selalu berhati-hati dan menjaga marwah kita sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam keamanan ketertiban masyarakat pada umum. Kira-kira sosialisasi semacam itu akan dilakukankah Pak Jeto di lingkungan UGM khususnya karena ini kan memang terjadinya antara dua mahasiswa UGM ya. Jadi apakah kemudian akan ada sosialisasi lanjutan mengenai kehati-hatian itu? Pasti Mbak, sebetulnya terkait dengan kehati-hatian etika berkehidupan kampus, bermasyarakat itu sejak dini kami berikan di dalam proses mereka masuk di perguruan tinggi khususnya di UGM. Kebetulan saya salah satu anggota task force di dalam PPSMB atau sekarang disebut sebagai pionir, itu adalah inisiasi ketika mahasiswa baru masuk dan selama 1 minggu soft skill terkait dengan tata perilaku, kehidupan beretika di dalam kampus, di masyarakat, tanggung jawab, itu kami berikan sebagai satu bentuk pendidikan kami untuk mereka bisa bertanggung jawab dalam perilaku mereka dan berhati-hati serta bertanggung jawab. Ini kami sejak awal kami berikan sebagai sebuah upaya pendidikan yang meningkatkan care, aware terhadap jati diri mereka sebagai orang dewasa di Universitas Gadjah Mada.
Baik, terakhir Pak Jeto, ini kan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2024 ya Pak Jeto. Anda mengenal Argo secara pribadikah? Mungkin bisa cerita sedikit saja tentang bagaimana kepribadian Argo? Ya, ketika masuk pertama kali secara singkat saya ketemu dengan almarhum yang disebut sebagai pionir di fakultas. Terakhir 3 minggu yang lalu yang bersangkutan berkegiatan di Dema Justisia. Ini adalah organisasi internal di fakultas, yaitu Dema mengajar di Desa Merdikorejo di Tempel. Ini adalah bentuk pengabdian masyarakat, mahasiswa mengajar anak SD sebagai satu bentuk pengabdian kami, dan saya ketemu yang bersangkutan sebagai koordinator perlengkapan. Yang bersangkutan orangnya diam, tetapi mengerti apa yang harus dilakukan, dan itu adalah kesan yang paling mendalam saya terhadap almarhum. Sampai hari Senin kemarin, yang seharusnya upacara penutupan itu dilakukan di kampus, yang bersangkutan telah meninggalkan kami, yang tanpa kami harapkan, dan ini merupakan satu kehilangan besar buat kami, saya pribadi sebagai orang tua akademiknya. Doa terbaik buat almarhum, semoga Tuhan menerima amal kebaikannya. Baik, sekali lagi kami juga turut berduka cita atas kehilangan mahasiswa UGM. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jeto untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.